Pemirsa, benarkah rencana Presiden Joko Widodo memangkas eselon 3 dan 4 kementerian membuat aparatur sipil negara resah? Untuk membahasnya telah bergabung dari sambungan telepon Ketua Umum Korps Pegawai RI atau Korpri, Bapak Zudan Arif Fahrullah. Selamat malam Pak Zudan. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Zudan, bagaimana reaksi dari para ASN mendengar rencana Presiden Joko Widodo yang akan memangkas eselon 3 dan 4? Iya, kalau kita melihat realitas di lapangan, reaksi kawan-kawan itu beragam-ragam. Karena kawan-kawan saya ASN ini kan ada yang senior eselon 1, ada yang eselon 4, ada yang staff. Mereka mendiskusikannya begini, kita harus memaknai sebenarnya eselon itu apa. Kalau kita masuk ke dalam level manajerial, eselon itu bermakna fungsi manajemen. Ada top level management, ada middle level management, dan ada lower level of management. Jadi ada yang manajemen tingkat tinggi, manajer atas, manajer menengah, dan manajer bawah. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak boleh ditangkap semua eselon 3 dan eselon 4 itu hilang. Beliau tidak seperti itu kedalaman yang beliau sampaikan. Sebab kalau dimaknai eselon 3 dan 4 itu hilang, karena level-level manajemen itu berbeda-beda. Misalnya level top manager di pusat itu eselon 1. Pak Zudan, tapi artinya memang ada kegalauan ataupun kegelisahan di kalangan para ASN mengenai rencana Presiden Jokowi ini? Ya, banyak yang galau, banyak juga yang masih percaya diri. Karena itu nggak mungkin bisa diterapkan semuanya. Karena begini, di provinsi dan kabupaten kota, top level manajemen itu eselon 2. Kemudian level menengahnya eselon 3, level lower level manajemen itu di eselon 4. Kalau eselon 3 dan 4 dipotong, di provinsi dan kabupaten kota, tinggal kepala dinas sendiri. Maka fungsi birokrasi tidak akan jalan. Tapi istana sudah mengatakan bahwa eselon 3 dan 4 yang merupakan pejabat struktural ini akan dialihkan ke jabatan fungsional. Bagaimana tanggapan dari Anda, Pak Zudan? Nah, ada jabatan-jabatan tertentu yang bisa dialihkan. Tapi banyak yang tidak akan bisa. Terutama yang memegang fungsi-fungsi kepala satuan kerja. Seperti camat, lurah, kemudian kepala-kepala kantor pajak, kepala kantor pertanahan, kepala kantor agama, kepala kantor statistik, itu eselon 3 semua. Nah, kemudian kalau itu hilang, maka akan ada kekosongan pengambil keputusan di level jabatan tertingginya. Kan yang namanya top level management itu ada eselon 3-nya yang di tingkat jabatan itu. Baik, Pak Zudan, mengenai struktural di pemerintah daerah sendiri, apakah sudah ada arahan dari Kemendagri ataupun dari Kemenpan RB? Ini bagaimana mekanisme pemangkasan eselon 3 dan 4 ini? Belum, Pak Menpan masih mengkaji, saya sudah berdiskusi dengan beliau, juga dengan eselon 1-nya kita sudah mendiskusikan, karena yang dalam pikiran Pak Menpan pun sama seperti yang saya sampaikan. Tataran realistiknya itu tidak bisa semua eselon 3 dan 4 itu hapus. Tetapi eselon 3 dan 4 yang langsung berada di fungsi-fungsi penelitian, pengkajian, analis itu bisa. Tapi kalau fungsi-fungsi manajemen itu kan ada level strategis, level teknis, dan level operasional. Kalau eselon 3 dan 4 hilang, maka kepala kantor itu langsung menangani 3 fungsi. Ya fungsi strategis, ya fungsi teknis, yang fungsi operasional. Pak Zudan, untuk memangkas birokrasi dan juga efisiensi, bagaimana tanggapan Anda jika kemudian pekerjaan eselon 3 dan 4 ini diganti oleh artificial intelligence ataupun robot? Kan begini, yang dikehendaki oleh Pak Jokowi itu kan kecepatan di dalam mengeksekusi dan merespon berbagai tuntutan-tuntutan masyarakat, terutama dalam pelayanan dan investasi. Nah, oleh karena itu kita harus masuk membongkar sesungguhnya birokrasi itu isinya apa. Birokrasi itu terdiri dari berbagai subsistem. Subsistem regulasi, subsistem kesejahteraan, subsistem pola karir, subsistem pendelegasian kewenangan, subsistem struktur organisasi, dan subsistem tata kelola. Nah, di kita yang paling buruk adalah tata kelola.
Di luar yang lain ada kendala-kendala, tetapi tata kelola kita hampir sebagian besar masih manual. Baik. Nah, disinilah terjadi perlambatan itu. Kalau pejabatnya sedang dinas, tanda tangannya nggak bisa berjalan. Sedang rapat di luar, menunggu. Oleh karena itu, kita harus berani mengeksekusi, merubah dari tata kelola manual menuju tata kelola digital. Tidak Ya, harus oke. dengan mengganti dengan robot atau Pak apa Zudan. tidak. Ya, Presiden ini masih menunggu pemetaan dari Menpan RB dan juga hasil Omnibus Law di DPR. Nah, apa kemudian pesan dari Korpri sendiri kepada pemerintah mengenai Ya. rencana ini? Pertama, ada fungsi-fungsi manajerial yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu fungsi koordinasi, fungsi-fungsi kolaborasi, fungsi kinerja, fungsi-fungsi sinergi, dan fungsi-fungsi yang terkait dengan empati. Misalnya pelayanan di rumah sakit kepada orang yang sakit, ya pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, itu tidak semuanya bisa digantikan. Yang kedua, di Indonesia sistem kepegawaian kita berlandaskan kewenangan yang diberikan kepada pejabat struktural. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan audit total terhadap seluruh sistem peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberian kewenangan itu. Karena di Indonesia kewenangan diserahkan kepada kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, dirjen, Baik. seperti itu Mbak Fitri. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian keputusan dari kebijakan ini, apakah kemudian akan direalisasikan di tahun depan atau seperti apa. Terima kasih Bapak Zudan Arif Fahrullah, Ketua Korps Pegawai RI telah berbincang bersama kami malam hari ini.